Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Akbari, NIM 401191113. Di sini saya mengambil PK Perdata, di mana saya akan menyampaikan materi mengenai filsafat hukum, yaitu tentang manusia dan ilmu pengetahuan, serta filsafat Barat, filsafat Islam, dan filsafat Timur tentang perbedaannya. Baiklah, izinkan saya Pak Bu untuk menyampaikan rangkuman daripada materi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, manusia diberi oleh Allah beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya seperti akal dan daya nalar. Kemampuan manusia untuk berpikir dan bernalar itu karena manusia mempunyai otaknya sebagai daya pikir. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berusaha untuk mengumpulkan ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan didapatkan adalah untuk memelihara bumi dari segala kerusakan, karena manusia diciptakan di bumi untuk menjadi seorang khalifah ataupun pemimpin. Di dalam Islam, orang-orang yang berilmu dan beriman akan mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam juga menuntut ilmu hukumnya wajib sehingga dapat menyebarluaskan ilmu tersebut. Pengelolaan sumber daya alam juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan yang memadai untuk pemanfaatan yang benar dan sebagai pengelola bumi yang baik. Manusia mendapatkan ilmu pengetahuannya dari pengalaman-pengalaman yang didapatkannya dan logika yang dimiliki. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, manusia terus mengolahnya dengan cara berpikir sehingga menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bisa disebarluaskan. Kemampuan manusia dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlepas dari kemampuan bernalar. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai ilmu pengetahuan dalam kurung akal, namun pengetahuannya itu terbatas hanya untuk kelangsungan hidupnya saja seperti makan dan berkembang biak. Manusia mengembangkan pengetahuannya bukan sekedar untuk kelangsungan hidupnya ataupun berkembang biak, namun melainkan dengan membuat hal-hal yang baru yang akan direncanakan di masa depan. Manusia berpikir karena memiliki akal. Manusia memiliki kemampuan untuk berbuat dan mengambil keputusan terletak pada kemampuan manusia untuk berpikir dan bernalar. Sedangkan kemampuan berpikir dan bernalar itu dikarenakan manusia memiliki susunan otak yang paling sederhana dibandingkan dengan otak berbagai jenis makhluk hidup lainnya. Berpikir merupakan proses mengumpulkan pengetahuan yang dikumpulkan melalui akalnya menjadi suatu bentuk yang berpola. Dengan berpikir, manusia berkesempatan mendapatkan pendidikan yang akhirnya terbentuk manusia yang cerdas sehingga dapat bermasyarakat dengan baik. Tanpa berpikir, manusia tidak mampu mengumpulkan pengetahuan untuk mengolah bumi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lanjut, di sini saya akan membacakan tentang filsafat Islam. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat yaitu Yunani. Pengaruhnya ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Alkulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Penerjemahan literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah dalam kurung 750 sampai 1250-an Masehi. Tutup kurung. Dapat dikatakan memberi pengaruh besar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan umat Islam terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik dari para penganut keyakinan monoteis lainnya seperti kaum Yahudi yang mendapat posisi penting saat itu di negeri-negeri Islam, hingga kaum pagan yang terlihat dari ketertarikan umat Muslim terhadap literatur bangsa Yunani kuno yang mana sering diidentikan dengan ritual-ritual paganisme. Keterbukaan dan ketertarikan umat Islam terhadap literatur ilmu pengetahuan dari budaya lain diyakini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang di kemudian hari berkembang lebih lanjut pada abad pencerahan di Eropa. Dunia pemikiran Islam kemudian semakin terfokus pada pendamaian antara filsafat dan agama ataupun akal dan wahyu yang kemudian mempengaruhi semakin disusunnya
Semakin diusungnya integrasi antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada karakter perkembangan ilmu tersebut, memunculkan semakin banyaknya cabang-cabang keilmuan dalam dunia Islam yang tidak hanya bersifat teosentris dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim atau ahli kalam, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasannya tanpa menegaskan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pada periode ini, dunia Islam menghasilkan banyak filsuf, teolog sekaligus ilmuwan ternama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Kajian filsafat Islam di periode ini umumnya mengkaji lebih lanjut pandangan-pandangan perguruan filsafat peripatetik di Eropa seperti logika, metafisika, filsafat alam, dan etika, sehingga periode ini disebut sebagai periode peripatetik dan kajian filsafat Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan ke filsafat Barat. Filsafat Barat tidak lepas dari filsafat historis sejarah. Awal mula filsafat Barat adalah keinginan yang mengarah pada pemikiran peradaban Barat. Filsafat Barat dibagi dengan 4 periode. Periode Yunani 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Dipandang sebagai zaman keemasan karena pada masa ini semua orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta ide-idenya. Beberapa tokoh yang terkenal yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritus, Plato, Aristoteles. Pada masa Thales melahirkan pemikiran tentang angka yang disebutkan Pythagoras juga belum murni akal. Indikatornya bahwa dipengaruhi kepercayaan dalam berfilsafat. Zaman patristik dan skolastik 300 Masehi sampai 1500 Masehi biasa disebut dengan zaman pertengahan. Pada zaman ini agama Kristen semakin besar serta filsafatnya bersifat spiritual, melahirkan teori pencipta alam semesta. Teori yang sangat terkenal itu tentang emanasi atau melimpah, yang merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan tokoh filsuf lain seperti apa bahan alam semesta ini. Zaman modern 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Lahirnya gerakan Renaissance di Prancis dan Italia, Enlightenment di Inggris, dan Aufklärung Eropa pada zaman ini berada pada masa pencerahan. Disinilah berawal pemisahan kewenangan antara keilmuan atau sains dengan agama. Pemisahan ini yang dapat memicu perkembangan penyaluran filsafat Barat yang sangat pesat. Zaman sekarang setelah 1800 Masehi. Lahirnya paham-paham baru diantaranya yaitu fenomenologi, feminisme, eksistensialisme, dan paham-paham lainnya. Kemudian para filsuf mengkhususkan pada objek-objek kajian filsafat tertentu. Pada zaman sekarang banyaknya beredar jurnal filsafat yang bisa dibaca oleh para pembaca mengenai filsafat Islam maupun filsafat Barat. Lanjut, di sini saya akan membacakan tentang filsafat Timur. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Tiongkok dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi banyak terjadi pertemuan dan percampuran antar sistem filsafat yang satu dengan yang lain. Misalnya Buddhisme berakar dari Hinduisme namun kemudian menjadi lebih berpengaruh Tiongkok ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat. Akan tetapi secara umum dikenal 4 jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Di dalam studi postkolonial bahkan dengan bahwa filsafat Timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran Barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat. Misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat terdapat perbedaan yang namun tidak dapat dinilai mana yang lebih baik sebab masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi khazanah filsafat secara luas.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin perbedaan-perbedaannya dapat kita rangkum bahwa di zaman filsafat timur ini banyak menyangkut pautkan dengan hal-hal mistik dan keagamaan yang dimana itu tidak masuk akal oleh para filsuf-filsuf ataupun para pemikir-pemikir yang ada di barat. Namun jika kita korelasikan di sini, filsafat barat itu cocok ya, berbeda-beda sedikit dengan filsafat Islam karena kita juga banyak melihat masa-masa keemasan di filsafat Islam yang hampir sama dengan di filsafat Islam dengan Barat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu milik saya pribadi. Saya Tegar Akbari pamit undur diri. Mohon diterima tugasnya Pak Bu. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.